bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan semua yang mendengarkan video ini bahwasanya tidak semua penyebutan kata sayyid dalam kitab-kitab itu dianggap sebagai isbat nasab, kecuali yang menyebutkan itu ulama an-nasabah dalam rangka menulis kitab yang berkaitan dengan ilmu nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, barusan saya melihat video daripada Ustadz Idrus Romli yang terbaru, ya, di mana beliau itu menggunakan referensi daripada kitab karya tulis daripada Syekh Yasin Al-Padani. Jadi hanya karena Syekh Yasin Al-Padani itu dalam kitabnya itu menyebutkan pada muqaddimahnya sanad tentang apa yang beliau dapatkan dari beberapa ulama-ulama klan Ba'alawi, lalu oleh Ustadz Idrus Romli itu dianggap sebagai isbat nasab. Apakah benar seperti itu menurut disiplin ilmu nasab? Karena setiap orang ketika menyebut nama orang lain kemudian digelari dengan sayyid, apakah itu bisa dianggap sebagai bentuk isbat? Terlepas beliau ini seorang ulama atau bukan, apalagi kalau seorang ulama. Akan tetapi yang perlu saya sampaikan di sini, ya, untuk kembali mengingatkan kepada Ustadz Idrus Romli agar supaya beliau ini tidak mengaburkan disiplin keilmuan dan juga tidak menggiring opini publik sehingga mengaburkan syarat di dalam mengisbat nasab itu. Jadi begini, ya, di dalam fatwa Imam Tajuddin As-Subki itu beliau mengatakan begini: idza ra'ayna maktuban laisa maqsuduhu isbatun nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasabi wala yajuzu at-ta'alluqu bihi idza kana maqsuduhu ghairahu. Jadi kata Imam Tajuddin As-Subki, ketika kita melihat sesuatu yang tercatat di dalam kitab-kitab yang mana catatan itu laisa maqsuduhu isbatun nasabi, yang bukan bermaksud untuk mengisbat nasab, maka kita tidak perlu
menjadikannya, membawa dia untuk mengisbat nasab. Wala yajuzu at-ta'alluqu bihi, dan juga tidak boleh berta'alluq bihi dengan catatan tersebut dalam rangka mengisbat nasab. Idza kana maqsuduhu ghairahu, kalau maksud penulisannya itu bukan untuk isbat nasab, gitu loh. Nah, jelas di situ Syekh Yasin Al-Fadani itu tidak dalam rangka mengisbat nasab. Jelas itu. Karena apa? Karena beliau bukan sebagai an-nasabah ketika menulis kitab itu. Dan kitab itu tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu nasab. Kan begitu. Lalu, kata beliau, memangnya Syekh Yasin Al-Fadani itu nggak ngerti ilmu nasab? Memang nggak ngerti isbat? Orang awam gitu seperti kalian. Kalau Syekh Yasin Al-Fadani itu, dia orang alim, dia ulama, pasti ngerti isbat nasab, pasti ngerti. Bagaimana itu ilmu nasab? Jadi kalau dia menyebutkan nama gelar sayyid di depannya, berarti itu adalah isbat. Nah, ini kan kekonyolan yang dilakukan oleh Ustadz Idrus Romli di dalam menginterpretasikan apa yang sebenarnya tidak seperti itu. Gitu loh. Sama seperti begini misalkan ya. Ketika kita menjelaskan bahwasanya ini adalah sebuah hadis ya yang didhaifkan oleh Syekh Albani. Ya. Kemudian orang mengatakan, "Loh, Gus, itu bukan Syekh itu, Gus," gitu. Dia itu cuman seorang tukang jam yang kemudian rajin membaca kitab di perpustakaan. Dan tiba-tiba tidak memiliki kredibilitas apa-apa di bidang akademik, dalam hal ini ilmu hadis, tiba-tiba dia mau mensahihkan dan mendhaifkan hadis. Loh, kita menyebut syekh di situ ya karena keumuman, kemasyhuran beliau digelari dengan syekh. Belum tentu orang yang menyebut itu mengakui atau mengetahui titel akademiknya memang syekh. Di mana syekh ini kalau di luar negeri sana itu, khususnya di Arab Saudi atau di tempat-tempat yang lain itu sekelas dengan profesor gitu kan. Nah, jadi Syekh Yasin Al-Fadani ini ya menyebutkan kalimat sayyid terhadap guru-gurunya dari kalangan Ba'alawi ini, itu kejujuran beliau dan penghormatan beliau, di mana beliau mengetahui bahwasanya guru-gurunya ini memang masyhur dengan gelar sayyid, tapi tujuannya bukan mengisbat nasab. Maka kalau memang Ustaz Romli meyakini hal seperti itu, ya kan, maka silahkan ya minta surat rekomendasi dari MDRA ya untuk mewakili MDRA berdebat dengan Kiai Imad secara resmi dan live nasional. Itu loh Ustaz. Kira-kira demikian dari saya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, dan mudah-mudahan bisa mencerahkan semua yang mendengarkan video ini bahwasanya tidak semua penyebutan kata sayyid dalam kitab-kitab itu dianggap sebagai isbat nasab, kecuali yang menyebutkan itu ulama an-nasabah dalam rangka menulis kitab yang berkaitan dengan ilmu nasab. Nah, kira-kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.